Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar juga adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar dapat disajikan dalam bentuk yang pertama, bahan cetak seperti buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lainnya. Kemudian yang kedua, audio seperti radio, kaset, dan CD audio. Kemudian yang ketiga, audio visual seperti video atau film, VCD, dan lainnya. Kemudian yang keempat, visual seperti foto, gambar, model atau maket. Kemudian yang kelima, multimedia seperti CD interaktif, komputer based, dan internet. Secara umum, cakupan bahan ajar meliputi yang pertama, judul, mata pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tempat. Kemudian yang kedua, petunjuk pembelajaran atau petunjuk siswa dan guru. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, informasi pendukung. Yang kelima, latihan. Yang keenam, petunjuk kerja. Yang ketujuh, penilaian. Dari sekian banyak jenis bahan ajar yang ada, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu modul pembelajaran. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Sehingga modul berisi tentang yang pertama, petunjuk belajar atau petunjuk siswa atau guru. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, isi materi. Yang kelima, informasi pendukung. Yang keenam, latihan. Yang kedelapan, evaluasi. Dan yang kesembilan, balikan terhadap hasil evaluasi. Pembelajaran dengan modul juga memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Tujuan Depdiknas 2008, tujuan pembelajaran menggunakan modul adalah sebagai berikut: mempermudah dan memperjelas penyajian materi agar tidak terlalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera siswa maupun guru agar dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa maupun guru, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar yang lainnya, untuk memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya masing-masing, memungkinkan siswa dan bias mengukur atau menilai sendiri hasil belajarnya. Jenis dilihat dari penggunaannya, modul pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu modul untuk peserta didik dan modul untuk pendidik. Modul untuk peserta didik berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan modul untuk pendidik berisi petunjuk pendidik, tes akhir modul, dan kunci jawaban tes akhir modul. Modul pembelajaran dibedakan menjadi 3, yaitu modul inti, modul pengayaan, dan modul remedial. Studi atau pengajaran yang harus diikuti oleh semua siswa. Modul pokok ini disiapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan hampir semua siswa, 80% atau lebih, dapat mengerjakan dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik pembelajaran dengan sistem modul memiliki karakteristik sebagai berikut. Setiap modul harus memberikan informasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa, bagaimana melakukannya, dan sumber belajar apa yang harus dilakukan.
harus mengupayakan melibatkan sebanyak mungkin karakteristik siswa, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin, serta memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran secara aktif. Materi pembelajaran disajikan secara logis dan sistematis, sehingga siswa dapat mengetahui kapan memulai dan mengakhiri suatu modul. Memiliki mekanisme untuk mengukur pencapaian tujuan belajar siswa, terutama untuk memberikan umpan balik dalam mencapai ketuntasan belajar. Sesuai karakteristik dalam penulisan modul yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik sebuah modul adalah jelas dan mudah dipahami, memuat uraian materi pembelajaran secara lengkap dan utuh, memiliki sumber yang jelas, memuat tujuan pembelajaran, bersahabat dan adaptif sehingga dapat digunakan belajar secara mandiri.